TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Tadi pemeriksaan pembuktian mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pihak, pemohon, termohon, dan pihak terkait. Alhamdulillah sudah selesai dan tentu saja banyak perdebatan yang menarik. Tapi pada dasarnya kami ingin menguatkan argumentasi bahwa memang terjadi kecurangan, terjadi penggelembungan suara, terjadi penyalahgunaan kewenangan program yang dilakukan oleh Gubernur Petahana, dan insya Allah apa yang tadi kami sampaikan bisa menguatkan majelis untuk memutuskan apakah itu diskualifikasi untuk pasangan calon ataupun pemungutan suara ulang. Mudah-mudahan. Sebenarnya yang paling utama kami berharap berdoa dan diskualifikasi untuk pasangan calon Gubernur Sabirin dan Muhyiddin karena memang banyak melakukan kecurangan-kecurangan. Kalau majelis punya pandangan lain ya paling tidak pemungutan suara ulang lah. Ya, kita tadi sudah melaksanakan sidang berkenaan dengan pemeriksaan pembuktian dan saksi, di mana tadi apa yang disampaikan oleh pengacara kami bahwa kita membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Ya. Begitu juga apa yang disampaikan oleh saksi-saksi pemohon, semuanya kita bantah karena memang tidak ada kejadian-kejadian luar biasa dalam penyelenggaraan pemilihan di Kalimantan Selatan. Kita sidang pembuktian untuk perkara 124 ya? Ya, 124. Pilkada Kalimantan untuk Gubernur Kalimantan Selatan. Dari pemohon hadir prinsipalnya Pak Denny Indrayana. Ada 5 orang saksi yang diajukan dan 1 orang ahli Ibu Titi Anggraini. Kami dari pihak KPU mengajukan saksi 5 orang. Dari KPU Hulu Sungai Tengah, KPU Barito Kuala, KPU Tapin, KPU Kota Banjarmasin, dan KPU Kabupaten Banjar. Karena ada 5 kabupaten yang dituduhkan dalam dalilnya pemohon. Semua saksi dari KPU tadi sudah diperiksa dan kita berhasil membantah dalil-dalil pemohon yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa tuduhan yang dituduhkan kepada kami selaku penyelenggara Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan berkaitan dengan adanya tuduhan pengerusakan surat suara oleh KPPS sehingga banyak surat suara tidak sah, di mana menurut pemohon jumlah suara tidak sahnya sangat tinggi dibandingkan dengan pemilihan bupati. Saksi-saksi kami tadi menyampaikan bahwa tuduhan pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang merusak, kapan dirusaknya, hanya menyebutkan suara tidak sah saja. Dan terhadap itu sudah dilakukan klarifikasi kepada jajaran PPK dan penyelenggara, tidak ada KPPS yang merusak surat suara. Begitu pula tuduhan mengenai penggelembungan pemilih melalui jumlah DPTB yang tinggi. Itu juga tidak ada kasus-kasus yang merupakan pelanggaran adanya penggelembungan suara. Yang lain adalah mengenai tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yang dianggap adanya pemilih yang tidak sah. Itu juga berhasil kita buktikan bahwa tidak ada pemilih yang tidak sah. Semua pemilih adalah pemilih yang sah. Dan partisipasi yang tinggi itu justru merupakan prestasi, karena kan yang namanya DPT itu adalah pemilih yang sah. Dengan demikian, kita melihat bahwa KPU berhasil membuktikan bantahannya bahwa penyelenggaraan di Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan prosedur. Tadi ada beberapa saksi pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait. Nah, berkaitan dengan pihak terkait, karena kita penyelenggara, kita nggak bisa menanggapinya. Hal lain berkaitan dengan tuduhan pemohon mengenai masalah adanya pembukaan kotak suara, misalnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan, itu tadi sudah disampaikan oleh saksi dari KPU Kota Banjarmasin, bahwa itu bukan pembukaan kotak yang tiba-tiba buka kotak, tapi merupakan bagian dari rangkaian rekapitulasi tingkat kecamatan. Jadi setelah ada pembukaan kotak untuk rekap, dimulai dari kelurahan 1 bergeser ke kelurahan 2, maka setelah rekap selesai kemudian kotak suara tadi digeser ke salah satu ruangan untuk diambil C1-nya guna didokumentasi
agar bisa dimasukkan ke dalam Sirekap. Jadi bukan pembukaan kotak dari yang sudah tersegel tiba-tiba diambil, bukan. Karena pembukaan kotak suara itu pun dihadiri oleh Panwascam. Sehingga terhadap hal itu tidak ada keberatan, laporan maupun rekomendasi dari Panwascam selama rapat pleno tingkat kecamatan ataupun rapat pleno tingkat kabupaten, bahkan pada waktu rapat pleno tingkat provinsi. Tiba-tiba saja rekomendasi keluar setelah rapat pleno tingkat provinsi selesai. Sehingga terhadap hal itu KPU sudah menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi teguran lisan kepada pihak PPK. Tapi secara keseluruhan tidak ada perubahan suara. Dan kita harapkan mahkamah bisa mengambil pertimbangan secara adil dan KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran. Itu kira-kira. Ya Pak Ketua ya.